yang sampean ketahui agama itu dari mana? Dari Tuhan atau dari manusia? Agama itu bisa dari manusia, bisa dari Tuhan. Tapi yang jelas, agama ditanamkan kepada manusia oleh orang tuanya masing-masing. Awal kehidupannya di waktu masih kanak-kanak. Ketika manusia itu masih kanak-kanak, siapa yang mendidik pertama kali? Maka pengetahuan yang pertama kali ditanamkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya, itulah agama. Karena pengetahuan itulah yang kenalkan anak-anak pada kenyataan. Sekalipun kenyataan yang diperkenalkan baru pada tingkat konsep dan nama-nama. Oleh karena itu, yang disebut agama adalah bimbingan pertama yang diberikan orang tuanya kepada anak-anaknya. Kalau orang tuanya ateis, maka agamanya ateis. Kalau orang tuanya Islam, maka jadi Islam. Kalau orang tuanya Hindu, maka jadi Hindu. Dan pada tingkat ini, semua yang diberikan pada anak-anak adalah dogma. Bahkan sampai sekarang pun, kata-kata Tuhan masih dogma bagi orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan. Semua nama yang kita sebutkan, tapi kita nggak tahu tentang nama itu, berarti nama itu dogma. Bahkan pengetahuan orang tentang hukum, tentang kemerdekaan, tentang kebahagiaan, bisa saja itu dogma. Coba jelaskan orang-orang untuk menjelaskan kebahagiaan itu apa. Banyak yang nggak tahu apa itu kebahagiaan. Berarti yang dia ketahui tentang kebahagiaan dogma. Jadi jangan kita beranggapan bahwa dogma itu adalah ajaran dari agama, bukan. Dogma adalah suatu kebenaran di mana kita belum mengalaminya. Kalau kita sudah mengalami, maka itu bukan dogma lagi. Bagi siapapun juga, kalau dia belum tahu apa-apa, semua yang dia ketahui, semua yang dia bisa mengucapkannya, dogma semua. Mungkin setiap kata yang dia hafal, dia mungkin banyak pengetahuan, tapi semua pengetahuannya dia peroleh dari membaca. Orang tahu yang namanya atom itu benda terkecil, tapi yang dia ketahui kan masih dogma. Dia belum pernah membuktikan kok kalau atom itu terkecil. Yang mampu membuktikan ya yang sudah mengetahui atom. Nah, begitu pula masalah agama. Agama adalah merupakan bimbingan awal yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jelas yang membuat anak-anaknya menjadi Islam, Hindu, Kristen atau ateis adalah orang tuanya. Orang tuanya beragama apa? Itu merupakan bimbingan dasar. Selanjutnya adalah tanggung jawab anak untuk mencari kualitas yang lebih baik. Mungkin lewat pendidikan formal ketika dia masuk sekolah. Apapun yang dia terima di sekolah pun juga masih berupa dogma-dogma. Angka-angka matematika ya, itu masih dogma-dogma semuanya. Nah, agama, orang-orang yang masih mempercayai agama jelas belum mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Karena yang mereka dapatkan baru bimbingan dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya agamanya juga masih abu-abu. Islamnya masih Islam KTP, Kristennya masih Kristen KTP, Budanya masih Buddha KTP. Ateisnya pun ateis KTP. Sehingga untuk mengetahui kebenaran, bagaimana dia bisa mengetahui kebenaran kalau yang dia ketahui hanya sebatas dogma-dogma. Maka untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya ya kita harus mencapai ke tingkat rasa. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena spiritualitas ini siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan ya tokoh-tokoh spiritual. Siapa tokoh spiritual? Tokoh spiritual yang kita kenal adalah yang ada tiga macam. Guru, bisa rasul, bisa nabi. 3 macam nih. Rasul ini bisa diartikan dalam bahasa lain Mesias, Mesiha. Bisa diartikan juga Buddha, Awatara. Kita mengambil 3 nama yang gampang aja. 3 orang ini sama-sama sudah mengetahui kebenaran.
pada puncaknya. Tapi masing-masing punya tugas yang berbeda. Guru sudah tahu semuanya. Dia punya tugas hanya menggugah orang-orang yang sedang tidur tidak nyenyak. Guru hanya tugasnya menggugah atau melayani orang-orang yang sedang sekarat. Orang-orang yang tidurnya tidak nyenyak. Orang-orang yang mimpinya mimpi buruk. Sehingga dia kalau bermimpi buruk, kalau nggak ada yang membangunkan dia. Nah, tugasnya guru adalah membangunkan orang-orang yang sedang mimpi buruk. Membangunkan orang-orang yang kehidupannya sedang terpuruk dalam kekacauan, dalam ketidakjelasan. Itu tugas guru. Namun guru, kehadirannya tidak seperti Rasul dan Nabi. Kehadiran guru itu disembunyikan. Tidak seperti Nabi dan Rasul, kehadirannya selalu diberitakan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Sesudahku akan datang, Nabi yang baru, Rasul yang baru. Sedangkan guru disembunyikan. Oleh karena itu, tidak seorang pun tahu di mana guru dan sosok guru. Kalau ada orang ngaku-ngaku guru, salah besar. Guru itu tidak dikenal. Yang bisa mengenali guru hanya murid-muridnya. Hanya muridnya. Dan muridnya untuk mengenali guru juga nggak gampang. Guru itu nggak layak dipandang sebagai guru. Tugas Rasul dengan Nabi beda. Rasul dan Nabi sama-sama cerdas, sama dengan guru juga. Nabi punya pengalaman, tapi dia nggak punya pengetahuan. Sehingga dia tidak mampu menjelaskan pengalamannya. Sedangkan Rasul, di samping dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan. Sehingga pengalamannya dia mampu dia jelaskan, mampu dia terangkan kepada orang banyak. Bedanya Nabi dan Rasul, bedanya dengan guru. Tugas Rasul itu bukan membangunkan orang yang tidur. Beda ya. Kalau tugas guru itu membangunkan orang yang tidur, tapi yang tidurnya tidak nyenyak. Kalau yang tidur nyenyak, guru nggak mau ngurus. Orang kalau lagi nyenyak tidurnya, mimpinya lagi enak, nggak bisa diingatkan. Yang lagi seneng hidupnya, bagaimana bisa mengingatkan? Ya, kalau udah terpuruk, minta tolong baru bisa kita ingatkan. Nah, tugasnya Nabi Rasul itu melayani orang-orang yang sedang nyenyak. Tapi tugas Nabi bukan membangunkan orang yang tidur nyenyak. Nabi justru memasuki alam tidurnya. Memasuki dunia mimpinya. Nah, dunia mimpinya ini yang disebut dengan dunia. Kemudian Nabi mencoba untuk berbicara dalam mimpi-mimpi manusia. Wahai manusia, sadarlah bahwa kamu tuh hidup di alam mimpi. Alam mimpi ini hanya sementara. Semua kebahagiaan yang kamu dapatkan di alam mimpi itu gak ada gunanya. Bangunlah. Bangunlah. Agar kamu sadar bahwa kamu tuh sesungguhnya ada di alam yang penuh tipuan. Nah, itu Nabi kalau ceramah seperti itu, kalau mengingatkan. Cuma Nabi menyebut dunia mimpi itu dengan kata-kata dunia. Dunia ini sementara. Nah, gitu kan. Nah, yang disebut dunia itu yang maksudnya mimpi. Dan semua manusia memang ada di alam mimpi yang dia ciptakan sendiri. Oleh karena itu, kalau manusia ingin bangun dari mimpinya, berarti dia harus menghancurkan dirinya sebagai manusia. Karena manusia dan dunia itu satu kesatuan. Nah, agama, kalau sampai tadi bingung dengan agama yang bermacam-macam, pada hakikatnya, yang namanya kebenaran, yang namanya Tuhan itu hanya satu. Dan dia menurunkan tuntunan kepada manusia lewat spiritualitas. Semua ajaran di spiritualitas itu satu, sama. Yang membuat berbeda ketika ajaran itu disampaikan kepada manusia pada zaman yang berbeda. Karena setiap zaman itu punya masalahnya sendiri-sendiri. Setiap zaman punya kemajuan teknologi dan sains yang berbeda juga. Sehingga dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran tadi disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan yang sedang berkembang di zaman itu.
Sehingga agama-agama di zaman dulu dengan agama-agama di zaman sekarang jelas berbeda jauh. Karena setiap agama diturunkan, disesuaikan dengan persoalan yang ada di zaman itu. Sementara orang-orang di Indonesia berusaha untuk kembali ke agama masa lalu, agama leluhur. Ini kan halu. Agama itu hanya alat. Agama itu hanya sarana kita agar kita hidup lebih baik. Agama itu hanya alat, seperti layaknya laptop. Laptop aja tiap tahun berganti generasinya. Selalu memperbaharui dirinya. Karena kebutuhan semakin banyak. Sehingga terus memperbaharui diri. Dari Pentium 1, 2, 3 sampai beberapa generasi. Persoalan yang harus ditangani lebih banyak lagi. Itu baru laptop. Belum persoalan manusia. Bagaimana manusia bisa menghadapi persoalan yang terus-menerus berubah setiap zaman? Otomatis agama lama tidak akan mampu. Itulah sebabnya selalu muncul agama baru. Karena ketika agama lama tidak lagi memadai, maka yang muncul kekacauan. Ketika kekacauan muncul, berarti dibutuhkan agama baru muncul. Agama baru sementara dia mampu menyelesaikan persoalan lama. Tapi manakala populasi manusia semakin merebak dan persoalannya semakin meluas, sehingga agama yang ini pun tidak lagi memadai, maka kekacauan muncul lagi. Ketika agama tidak lagi mampu mengatasi kekacauan yang ada, berarti agama tadi tidak lagi mampu memadai mengatasi persoalan. Berarti dibutuhkan yang baru, cara-cara baru. Lah kalau orang-orang di sini kita seolah-olah ingin kembali ke zaman dulu, agama dulu, kita punya agama leluhur, kita gunakan yang terbaru. Karena apa? Kita akan menghadapi ke masa depan di mana populasi manusia semakin persoalannya juga semakin bisa dengan hanya agama masa lalu yang kita pegang. Kita kadang-kadang hanya tertipu dengan istilah-istilah budaya. Substansi yang saya tanyakan belum terjawab. Ya seperti yang saya bilang, semua agama bersumber dari satu sumber, yaitu kenyataan. Jika terjadi perpecahan di dalam agama, perpecahan itu terjadi karena pemahaman para penganutnya. Jadi kalau muncul aliran-aliran pemahaman di dalam agama, itu dikarenakan munculnya berbagai macam pemikiran atau para pemikir yang mencoba mengatasi persoalan-persoalan menurut pola pikir para pencetusnya. Sehingga aliran-aliran pemahaman yang muncul itu mereka sebetulnya bersumber dari pikiran para pencetusnya. Jelas ini sesat. Artinya sesat kalau kita bandingkan dengan agama yang sebenarnya. Agama yang sebenarnya itu bersumber dari kenyataan. Sedangkan aliran pemahaman itu bersumber dari pemikir para pencetusnya. Ya jelas berbeda. Semua yang kita hasilkan lewat pemikiran itu palsu semua. Mungkin orang tahu Amerika, sekalipun belum pernah ke Amerika. Pengetahuan dia tentang Amerika kan sama dengan bullshit. Belum pernah ke Amerika. Dia bisa bicara banyak tentang Amerika, tapi belum pernah ke Amerika. Maka kalau kita ingin kembali ke ajaran murni agama, ya kembali pada kenyataannya. Karena sumber dari semua agama, sumber dari semua kebenaran adalah kenyataan. Bahkan ilmu pengetahuan pun juga bersumber dari kenyataan. Kenyataan bukan seperti yang kita pikirkan. Apa yang sampean pikirkan itu namanya pikiran. Terus kenyataan yang sebenarnya di luar pikiran sampean. Dia lepas bebas dari pikiran. Apakah yang kita rasakan kenyataan? Apa yang sampean rasakan bukan kenyataan. Apa yang bisa sampean persepsi dengan panca indera sampean bukan kenyataan.
Apa yang bisa sampean tunjuk bukan kenyataan. Kalau sampean tunjuk mana kenyataan ini? Bukan. Coba sampean tunjuk mana kenyataan. Semua yang sampean tunjuk bukan. Karena yang sampean tunjuk itu berubah-ubah. Sedangkan kenyataan tidak. Coba sampean tunjuk pohon. Pohon berubah. Dulu hanya biji, kemudian tumbuh. Sampean tunjuk diri sampean. Sampean juga berubah. Dulu hanya sperma, sekarang sebentar lagi nggak ada. Rumah ini dulu nggak ada, kemudian sekarang ada. Nggak tahu tahun kapan rumah ini dibongkar. Bumi pun dulu kecil, kemudian membesar. Semua yang berubah bukan kenyataan. Siang dan malam ini bukan kenyataan. Yang tidak berubah itulah kenyataan. Bingung nggak, Pak? Bingung. Pernah? Pernah. Ke gedung bioskop. Kalau sampai lihat bioskop, sebelum film itu main, yang kelihatan apanya? Layarnya, ya kan? Layar itulah kenyataan. Tapi pada saat film main, kelihatan nggak layarnya? Hilang. Kenyataan itu memang tidak nampak. Dia ditutupi oleh kejadian-kejadian. Nah, pada saat film itu main, layarnya ada nggak? Ada atau hilang? Ada. Tidak akan pernah hilang. Berubah nggak layarnya? Ya, tidak. Yang berubah-ubah kan hanya kejadian yang ada di permukaannya. Yang sampean lihat tuh hanya kejadiannya, filmnya. Karena layarnya selalu tertutup dengan kejadian-kejadian. Karena rasa itu ada di wilayah kejadian. Tidak ada di wilayah kenyataan. Senang susah ada di wilayah kejadian. Tuhan itu ada di kenyataan. Sedangkan manusia ada di wilayah kejadian. Tapi ruh kita ada di wilayah kenyataan. Jadi kalau kita ingin kembali kepada ajaran murni, kembali pada kenyataan. Semenjak manusia mengenal bahasa kata-kata sebagai sarana berpikir maupun berkomunikasi dengan manusia lainnya, sesudah terjadinya revolusi kognitif yang ditandai dengan terjadinya mutasi genetik pada spesies Homo sapiens dan tidak terjadi pada spesies-spesies lainnya, itu yang membuat para saintis hingga kini merasa terheran. Dan semenjak terjadinya mutasi pohon pengetahuan itulah, demikianlah para arkeolog menyebutkannya. Semenjak itulah pikiran temporal manusia yang ada di otak kirinya kebanjiran data-data verbal, sehingga otak kiri manusia mengalami perkembangan dan perubahan baik secara fisikal material maupun secara mental fungsionalnya yang menjadi overaktif, dan pada saat yang sama otak kanannya dengan kolbu oksipital dan parietalnya mengalami penurunan fungsional sehingga terjadi penyusutan secara material. Semenjak manusia menggunakan bahasa kata-kata sebagai sarana berkomunikasi maupun di dalam berpikirnya, semenjak itulah manusia menjadi sibuk membuat catatan-catatan verbal pada setiap penemuannya, sehingga mulailah berkembang pengetahuan verbal manusia. Maka bahasa kata-kata merupakan penemuan terbesar pertama yang berhasil dicapai oleh manusia yang mampu merubah cara hidup dan cara berpikirnya hingga saat ini. Dan perubahan besar itu terjadi di masa munculnya Adam yang seringkali dianggap sebagai manusia pertama. Memang benar, Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang mengenal bahasa kata-kata. Namun Adam bukanlah Homo sapiens pertama. Justru semenjak Adam menemukan bahasa kata-kata, manusia mengalami kemerosotan besar di bidang spiritualitas. Anak cucu Adam lebih banyak tergantung pada pengetahuan verbal yang dicapai oleh otak kirinya dan menjadi terperangkap ke dalam konsepsi-konsepsi verbal yang dualitas. Semenjak itulah manusia menjadi terpisah dengan kenyataan dan terpisah dengan dirinya yang sebenarnya. Martabat Adam yang berlevel langit sebelumnya menjadi merosot, turun menjadi makhluk bumi yang terikat oleh pikiran dan konsepsi-konsepsi yang diciptakannya. Memang sungguh luar biasa kemajuan yang berhasil dicapai oleh manusia semenjak adanya bahasa.
cara berpikir manusia menjadi berkembang pesat. Pertumbuhan mental dari masa ke masa, dari masa kanak-kanak meningkat ke masa remajanya, lebih cepat dicapai daripada kehidupan manusia sebelum mengenal bahasa. Namun demikian, kemajuan intelektual yang demikian pesat pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif yang cukup signifikan pada manusia dalam pertumbuhan mental dan spiritualnya. Manusia menjadi terperangkap dalam pikirannya dan terpisah dengan dirinya yang sebenarnya. Semenjak itulah kehidupan manusia dalam pertumbuhannya membutuhkan bimbingan periodik yang khusus dalam mengenal dirinya yang sebenarnya. Sehingga kehadiran agama sebagai tuntunan awal bagi anak manusia di masa kanak-kanaknya menjadi kebutuhan dasar yang harus diutamakan. Pesatnya kemajuan manusia di dalam berpikirnya yang menyebabkan dibutuhkannya adanya pembaharuan terus-menerus terhadap bimbingan dasar spiritual manusia. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perubahan pengetahuan dan metodologi di dalam setiap jenjang kehidupannya yang terus-menerus menanjak. Dari jenjang ke jenjang. Dari jenjang struktural masa kanak-kanaknya naik ke jenjang metodikal remaja dan jenjang esensial masa dewasanya hingga ke jenjang substansial masa tuanya. Memang tidak mudah melakukan revolusi perubahan terhadap jalannya kecerdasan manusia, merubahnya dari perbudakan pikiran menjadi merdeka yang menuntun manusia dari petunjuk menuju kepada yang ditunjuk, agar ciptaan bisa menemukan penciptanya sehingga mengetahui siapa Tuhan yang sebenarnya yang selama ini diyakini sebagai penciptanya. Selamat datang para tamu yang datang dari luar kota. Salam cerdas selaras. Kami sangat berbahagia atas kedatangan Anda semuanya. Semoga saja kedatangan sampean ke sini pulangnya bisa membawa sesuatu yang paling tidak bisa melegakan, menjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Ya. Salam cerdas selaras, bertemu kembali dengan Hyang, pengelola channel khusus yang mempermasalahkan persoalan-persoalan kehidupan di tataran spiritualitas. Malam ini kita kedatangan sahabat-sahabat dari berbagai kota, di mana mereka datang didorong oleh berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban khusus. Semoga dalam pertemuan malam ini semuanya bisa kita selesaikan. Rahayu. Rahayu. Oke, pertama siapa yang ingin bertanya atau bercerita sesuatu? Barangkali Pak Sukidi. Pak, coba sampai taruh di sini, di atas, bawah mulut. Nah, gitu. Nah, dekat dengan mulut. Kalau jauh, oke. Mungkin bisa bercerita panjang lebar apa yang mendorong Pak Sukidi ke sini. Ada pertanyaan apa saja yang kira-kira butuh dijawab? Rahayu yang Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah lama saya ingin sowan dia. Baru diberi kesempatan kali ini untuk bisa sowan. Yang mungkin agak keras sedikit. Yang mendorong saya untuk sowan dia, ada yang ingin saya tanyakan. Ya. Kalau di konten YouTube dia itu kan sering menyampaikan tentang rasa. Ya. Rasa manis, rasa pahit, rasa asin, kita sudah biasa merasakan. Tahu, oh ini rasa manis, ini rasa asin, ini rasa pahit. Dan rasa itu tidak akan berubah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita itu
kontak dengan Tuhan rasanya bagaimana, seperti apa. Yang pertama itu. Yang kedua, di tengah-tengah kita itu kan ada banyak, maaf ini agak menyinggung, silahkan, nggak apa-apa. Ada Islam itu pecah jadi beberapa golongan. Iya. Nah, masing-masing golongan merasa paling benar. Benar ya, nggak apa-apa. Cara sholatnya juga berbeda-beda. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk tingkatan spiritual itu bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan? Terus bagaimana kita bisa mengetahui kembali tadi rasanya seperti apa ketika kita berhubungan dengan Tuhan? Saya kira begitu. Oke. Terima kasih. Kalau sampean tadi berbicara tentang rasa, seringkali rasa itu dijadikan sebagai pencapaian yang tertinggi dalam mencari sebuah kebenaran. Ya, seringkali begitu ya. Kalau orang belum mencapai ke rasa, seolah-olah kita belum mencapai kepada titik yang sebenarnya. Nah, yang harus dicermati di sini, ya, rasa yang harus dicermati di sini, ya, rasa dalam arti yang sebenarnya dengan rasa sebagai metafor itu berbeda, ya. Rasa sebagai metafor dan rasa dalam arti yang sebenarnya ini harus bisa kita bedakan. Dan banyak orang yang tidak mampu membedakannya akhirnya terjebak ke dalam rasa yang sangat manusiawi. Ya. Orang menganggap rasa itu sudah tingkat tinggi, belum. Rasa itu masih ada rasa sedih, rasa senang, rasa sakit. Berarti yang disebut rasa itu belum puncak. Kalau dalam arti rasa yang sebenarnya. Tapi yang sering kita pakai dalam metafor, rasa itu kita tempatkan sebagai puncak. Contohnya gini. Mungkin sampai tahu yang namanya kilo mana? Nggak tahu? Nggak tahu buah kilo mana? Kenapa? Hah? Kilo mana itu yang belum tahu ya? mungkin bahasanya yang berbeda. Berbeda. Dari segi bahasa saja kita nggak tahu ya. Yang sendiri juga nggak tahu kilo mana itu ada nggak itu. Baru saja yang bisa nyebutkan. Kilo mana? Ya, artinya selama ini orang kan baru mengenal namanya saja. Andai kata tadi saya tanyakan, sampean tahu yang namanya buah kilo mana? Mungkin nggak tahu. Andai kata sekarang sampean tahu kilo mana, itu adalah buah misalnya. Yang sampean ketahui kan hanya nama. Misalnya kalau yang mengatakan buah durian, sampean tahu, ya sudah tahu. Kan tahu, udah pernah merasakan. Jadi yang kalau memberitahukan yang sudah tahu jadi nggak masalah. Ya memberikan masalah ya kan. Makanya yang kasih nama yang siapapun tidak tahu. Yang sendiri juga nggak tahu tuh. Ya, artinya orang pertama kali mengetahui sesuatu tuh namanya saja. Misalnya contohnya duren misalnya ya. Orang hanya tahu namanya saja duren. Duren itu hanya nama. Kalau sampai belum tahu buahnya, belum melihat buahnya, belum merasakan buahnya, hanya namanya saja. Ya. Maka yang sampai ketahui hanya gagasan. Nama dengan gagasan. Duren itu apa? Mungkin sampai menjelaskan duren ialah ya kan. Bla 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 bla. Nah, yang sampean katakan itu namanya gagasan. Hanya konsep. Adanya hanya di kepala. Di sini ada dua macam konsep. Kalau orang belum tahu duren, dia mencoba menjelaskan duren padahal belum tahu. Maka konsep yang dia jelaskan ini konsep kosong. Tapi ada orang yang sudah merasakan duren, sudah melihat duren, dia menjelaskannya dengan kata-kata. Mungkin lebih baik dari yang belum tahu sama sekali. Tapi ketika ada orang yang sudah pernah merasakan duren, dia menjelaskan duren,
Apa yang dijelaskan oleh orang yang sudah merasakan duren, ini tetap saja konsep bagi orang yang belum mengalami. Tapi bagi orang yang sudah merasakan duren, bukan konsep lagi, kenyataan. Tapi ketika dia bercerita pada orang yang belum mengetahui duren, dia akan hanya jadi konsep. Hanya jadi nama saja. Seperti contohnya, sampai tahu yang namanya Tuhan? Belum. Berarti Tuhan yang sampean ketahui baru konsep. Tahu sampean apa bedanya Tuhan dengan Allah? Kalau Tuhan itu jenisnya, Allah itu namanya. Tuhan itu jenis, sama dengan ada jenis Tuhan, ya kan? Ada jenis manusia, ada jenis binatang, ada jenis unggas, ada jenis binatang pun juga ada kelas-kelasnya. Itu kan jenis, ya kan? Tuhan bisa kita artikan juga jenis, misalnya gitu kan. Nah, siapa Tuhan? Nah, Tuhan itu jenisnya. Allah itu namanya, Yesus namanya, mungkin macam-macam namanya. Namanya macam-macam, tapi semuanya satu jenis, Tuhan, gitu kan. Nah, kembali kepada buah duren. Ketika orang hanya mengetahui namanya saja duren, maka kita berusaha untuk, tingkat kedua adalah berusaha untuk mencari duren. Setiap orang ketika dia kenal namanya duren, paling tidak dia sudah punya informasi bahwa duren itu seperti ini. Duren itu buah yang ada duri-durinya, yang kulitnya tebal, dan semua yang dia tahu hanya konsep tentang duren. Lalu orang berpegang pada konsep ini mencoba untuk mencari durennya. Dengan gambaran, oh duren, belum punya gambaran, itu hanya bayangan yang nggak jelas. Kemudian dia mencoba mencari durennya. Dia cari. Mungkin mencari di hutan. Yang dia cari pertama pasti pohonnya. Kalau enggak dia cari di pasar, ya. Setelah ketemu pohonnya, dia melihat buahnya. Jadi ada proses mencari. Maka ketika sampean lihat buah duren, yang sampean lihat adalah baru kulitnya, penampakannya. Karena yang nampak, ya, namanya, kemudian penampakannya atau rupanya itu hanya sebagai tanda pengenal saja. Kulit duren itu hanya sebagai tanda pengenal saja. Ya, kalau sampai baru menemukan duren dalam penampakannya, itu belum pasti duren. Bisa saja itu patung duren. Kalau kita belah dalamnya juga kayu, ya kan? Bisa saja dia buah duren-durenan yang diciptakan sedemikian rupa persis duren. Tapi kan belum tentu duren. Kalau kita baru lihat rupanya saja belum tentu duren. Tapi kalau kita sudah bisa membelah buah duren tadi dan isinya memang duren, kemudian kita rasakan memang betul-betul duren, maka merasakan adalah merupakan puncak. Nah, pengertian rasa, merasakan di sini artinya mengalami. Bukan merasakan rasanya. Mengalami. Ya. Jangan dipahami sebagai merasakan rasanya. Kalau ketemu Tuhan mungkin dijilati gitu, biar rasanya seperti apa Tuhan. Bukan seperti itu. Ya kalau yang ditemukan buah nggak apa-apa. Itu hanya sebagai metafor bahwa sampai bisa merasakan itulah kebenaran yang paling hakiki. Tapi dalam pengertian yang lebih substansial, yang dimaksud merasakan adalah mengalami. Sampai kita bisa bertemu Tuhan. Manunggal. Ya. Sebutan manunggal itu seperti ini. Ketika sampean sudah bertemu dengan duren, kalau sampean belum menikmatinya, belum memakannya, berarti sampean belum bisa mengalami. Ketika sudah sampean makan, maka duren tadi menjadi satu dengan sampean, manunggal. Ya kan? Duren itu jadi satu dengan sampean kan?
menjadi satu. Sekalipun menjadi satu tetap berbeda. Nah, di sana manunggal. Nah, ketika manunggal inilah sampai disebut mengalami, bukan merasakan. Kalau kita tetap berdiri dalam pengertian rasa, rasa itu sendiri masih relatif. Rasa itu sendiri masih dualisme. Masih dualitas, karena ada rasa sedih, ada rasa senang. Dan rasa itu terbagi menjadi 3 malah. Karena kita mempunyai 3 dimensi. Ada dimensi raga, dimensi jiwa, sama dimensi ruh. Setiap dimensi punya rasa juga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pahami segala sesuatunya di tingkat tertinggi sebagai rasa, itu salah. Tapi kalau rasa kita jadikan sebagai metafor, maka kita jangan terjebak oleh metafor. Metafor hanya pengantar saja agar kita mampu berpikir, mendapatkan kerangka pikir yang benar. Itu rasa. Nah, masalah sampai ingin membuat perbandingan, kalau ketemu cewek rasanya gini, ketemu setrum rasanya begini. Nah, ketemu Tuhan jelas rasanya berbeda. Dan sulit dijelaskan kalau tidak sampean sendiri yang bisa merasakannya. Tapi untuk mencapai itu juga enggak mudah. Karena untuk bisa bertemu Tuhan berarti kita bisa bergaul, berhubungan, berbicara, berdialog. Dan berdialog dengan Tuhan tuh nggak gampang. Sampean berdialog dengan Jokowi aja nggak mudah, apalagi dengan Tuhan. Paling tidak ya Jokowi kelasnya di mana? Untuk bertemu dengan Jokowi sampean harus dicatat ada apa, mau apa. Bertemu dengan Tuhan juga ada apa, mau apa. Ada semacam seperti itunya, tapi dalam pengertian yang berbeda. Sekalipun kita punya alat yang canggih seperti telepon, sehingga kita bisa menelpon orang lain. Secara teknologi kita bisa berkomunikasi lebih baik dari yang lain. Secara teknologi. Tapi kedekatan kita nggak ada. Maka komunikasi pun terputus. Sampai punya telepon, saya punya telepon. Sampai mencoba telepon saya lihat siapa yang telepon. Kalau kita nggak kenal, sampai sejauh mana kita kenal? Apalagi kalau yang nelpon itu tukang tagih, wah langsung ditutup. Iya kan? Jadi dalam hubungan, dalam komunikasi dengan siapapun juga, apalagi terhadap Tuhan, ya. Di samping kita memiliki komunikasi yang secara teknologi itu lebih baik, tapi juga kedekatan itu sangat penting. Kedekatan hati sangat penting. Nah, kalau kita ingin berdekatan dengan Tuhan, di samping kita juga berusaha untuk mengupayakan teknisnya, metodologisnya, juga kita harus mengupayakan kedekatannya terhadap Tuhan. Dekatnya kita dengan Tuhan sampai seperti apa?